Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat istiqomah duduk di majelis ilmu, mencharge hati, merecharge jiwa, karena makanan dari hati, makanan dari ruh adalah ilmu dan nasihat. Kalau makanan dari jasad ya biji kluwi, gedang, keripik sukun, gorengan, makanan jasad. Jangan sampai kita jadi orang yang hanya sibuk memberi makan jasad. Sedangkan ruh kita kehausan, ruh kita kelaparan, batin kita gersang. Bagus mengkonon ujung-ujungnya gelatih Pak Samsul. Minta diruqyati. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, doa kita sebelum kita mulai kajian, kita tahadus bi nikmah rekan kita, sahabat kita, orang tua kita, Allah izinkan dikabulkan hajatnya. Yang selanjutnya tinggal kita doakan beliau kuat mengemban amanah. Karena pemimpin itu berat. Dari Pak Samsul mah pada pengen dari kuwus. Abot. Nah, maka kita sebagai sahabat, teman yang peduli, terus doakan beliau kuat mengemban amanah, kuat dari segala godaan, kuat dari godaan dan cobaan. Baik, yang berikutnya kita sudah sama-sama belajar bahwa istiqomah itu lebih hebat, lebih baik, lebih dahsyat daripada karohmah. Saya pribadi meyakini majelis ini penuh dengan keberkahan. Kenapa? Insya Allah, semoga saya tidak salah, orang-orang yang dikumpulkan di majelis ini semuanya ikhlas tanpa kepentingan. Yang duduk di sini murni pengen ngaji, nggak ada unsur saling memanfaatkan baturan karo pajolik, bokat baik mancingnya gratis, bokat ada cewek pakai. Enggak, kita semua murni duduk di sini karena Allah. Kalau kata KM, satu cinta dalam apa aja? Dalam ilmu, insya Allah. Jadi kalau sudah ikhlas, niatnya ikhlas, duduknya ikhlas, ngajinya pun ikhlas tanpa embel-embel. Selama kita duduk di majelis ini, kita nggak pernah ngebahas gimana cepat kaya, enggak kan Pak ya? Gimana cepat punya istri 2, enggak. Gimana cepat, enggak. Kita murni selalu yang dibahas adalah hati. Gimana hati ini terkonek dengan Allah, gimana hati ini dijaga oleh Allah, gimana hati ini tetap berada di jalan takwanya Gusti Allah. Maka kalau semua sudah ikhlas, semua sudah karena Allah, saya yakinnya keberkahannya luar biasa. Karena saya sendiri merasakan bahkan dari majelis, ya maaf, beberapa majelis yang saya hadiri, kemudian ya di majelis ini, tempat ini ada sakinah, ada ketenangan.
Walaupun seminggu ya gelisah maning, tapi ketika dodongnya tenang. Dices maning. Nah itu, maka saya meyakini betul di majelis ini rahmatnya Allah benar-benar Allah hadirkan. Kita jangan pernah melihat kuantitas. Jangan pernah melihat jumlah yang hadir, jangan. Bukan itu esensinya. Esensinya yang datang ini benar-benar karena Allah, bukan ada kepentingan. Udah itu aja. Kepentingannya cuma satu, pengen dekat dengan Gusti Allah melalui bimbingan Ibnu Athaillah dari kitab Hikamnya, itu aja. Baik. Hikmah yang ke-43 halaman 37. Karena yang 41, 42 itu sama esensinya. Yang langsung ke 43. La tashab, ya. Di tengah-tengah kayaknya. 37. Salah. La tashab. Ya. Ini sudah pernah di-share oleh ketua kita melalui reels, bukan reals, bukan. Ya. La tashab man la yunhiduka. La tashab, janganlah kamu berteman. Ajam baturi sopo sira. Ning sapa ajam baturiku, pada siapa? Man, terhadap orang. Man ing wong la yunhiduka, kang ora membangkitkan sopo man ing sira. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan pada dirimu. Apanya? Opo haluhu, tingkahnya. Tingkahnya, perbuatannya, hatinya, pikirannya, cara dia bersikap. Walaya duluka lan ora nuduhaken ing sira Allahi ingatase Allah apa maqaluhu ucapane man. Jauh-jauhlah, janganlah kalian, kata Ibnu Athaillah, mencari teman, janganlah berteman dengan orang yang perbuatannya, ucapannya, sikapnya, cara berpikirnya tidak membangkitkan semangat untuk lebih dekat pada Allah. Walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun ubad al-ibadah, ataupun syekh sekalipun, jika sikapnya, perbuatannya, ucapannya tidak menjadikan kita lebih pengen dekat dengan Allah. Ada kan gelarnya ustadz, tapi ngobrolnya urusan dunia banyak ya. Majelisnya gimana caranya cepat kaya. Yang diajarkan ini wiridan cepat kaya, ini wiridan, selalu doktrinnya begitu. Atau ada ustadz tapi ngejaknya cuma dari kuburan ke kuburan. Nah, dari kuburan ke kuburan. Nggak ada ayo ibadah yang benar. Belajar menata hati, belajar bagaimana cara ibadahnya sesuai fikih. Di luar sana banyak yang model begitu. Atau pengajian isinya arisan. Nah, jauh-jauh. Bahkan menurut salah satu kitab Syarhul Hikam karya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, makalah ini, kata-kata Ibnu Athaillah ini dikhususkan juga untuk guru. Jadi janganlah kalian berguru pada orang
yang selalu kata-katanya, perbuatannya tidak mengajak kita untuk lebih dekat dengan Allah. Majelisnya isinya ngandakaken, mencela, menghujat, jauh-jauh itu. Isinya adu domba, berek-berek, menghujat penguasa, menghujat pengajian lain. Wah, maka sangat pantas untuk ditinggalkan. Jangan diikuti. Kenapa? Ada sebuah hadis, fahamilul misk, orang yang membawa minyak misik, imma ayyahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihahu. Orang yang membawa minyak misik diibaratkan ada kalanya menularkan baunya, ada kalanya menunjukkan dirimu tentang jenis parfumnya. Itulah guru. Harusnya kita punya guru itu orang yang pengen ngajak kita gimana percaya, yakin, pengen selalu bersama dengan Allah. Kita lanjut. Bi Allah yakuna. Orang yang dimaksud di sini bi Allah yakuna, kelawan yenta ora ana pokaluhu, tingkahnya, wa himmatuhu, cita-citanya, muta'alliqatun billah. Orang yang keinginannya, cita-citanya tidak selalu pengen dengan Allah, ucapannya tidak menunjukkan ajakan untuk yakin pada Allah. Wa in kana lan senajan berasal dari al-ubad. Tuh bayangin Pak, itu garis bawah tuh. Walaupun dari al-ibadah, waz-zuhad, orang yang zuhud sekalipun, tapi kalau sikap dan perbuatannya enggak mencerminkan, membangkitkan semangat untuk lebih dekat dengan Allah, maka jangan ditemani. Jangan didekati. Jangan mengambil ilmu darinya. Apa sebab? Gini Pak. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kalau cuma sekedar ilmu, maka bisa diganti dengan kitab, dengan buku. Zaman sekarang lebih simpel dengan AI, dengan HP. Kalau sebatas yang dikejar pengetahuan. Tapi carilah teman, carilah guru yang sikapnya benar-benar menunjukkan contoh adab, contoh tata krama. Bukan hanya transfer ilmu. Karena wa in kana al-ubad wa zuhad fasuhbatuhu lil murid manhiyun. Bertemannya, istifadahnya bagi seorang yang berjalan menuju Allah manhiyun, dicegah, tinggalkan. Tinggalkan. Gitu. Kalau bicaranya selalu tinggi, membanggakan dirinya, bukan ayo ini karena Allah, ini kita ini untuk Allah. Apa maning apa kadang kula ketemu Pak. Oh, ini kiai terkenal kiai khos gitu ya. Ketika disowani bicaranya selangit Pak. Nah, iya. Wah, gampang sih. Wah, kita baru merembah cil gitu. Koas. Kiki host apa koas gini? Koas. Jadi kadang kalau kayak host tuh gak banyak bicara, Pak. Kadang keder dewe. Harap ngomong apa, sampai harap nginum gak keder. Kiai host yang benar-benar host, ketika kita sowan, kita disuguhi teh, wedang gitu kan.
Dia aku menang beda kita ada kan keder. Dipancing ngomong cuma jawab seperlu nih. Sampai arep nginum arep jabur gue keder. Tapi ada kiai-kiai itu yang katanya host itu ketika disowani justru selangit gitu. Mabur. Yes gampang gue sih. Yes. Wata kontak dikit wali mohon bantu donga. Kau malaikat Jibril deh kontak dikit Israel aja gerak mati wongkon. Wes siapa Pak Ji? Mamangnya Mas Agis, Mamang Upan. Nah, jadi kalau kita ada yang selangit begitu, udah tinggalkan. Pasti nolak. Jadi gimana harusnya mengantarkan perbaiki dirimu, kan begitu. Perbaiki ibadahmu, taubat, coba digerayangi awak dewek, ada apa? Nah, coba banyakin istighfarnya, ibadahnya gimana. Nah ini enak. Bahkan kula dek dicocok bahkan kalau cuma just tenang, kotak bantu singkene. Ini kurang cocok. Kalau soal ke kiai, kita sharing, kemudian cuma wes tenang. Kalau yang datang nih, misalkan orang yang jauh dari Allah, ya kan? Ada orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah ibadah, dia kena masalah. Datang ke contoh misalkan Kiai Turnaidi, harus ngikut jubah harus anyarin. Pak Yai kita dia masalah mungkin harus tenang. Sebalik be, kok peragat masalah. Ketika masalahnya beres, tidak ada bekas untuk orang itu kembali pada Allah. Benar nggak Pak? Oh tenang, kandeli be amplope. Nah, jadi harusnya diarahkan ke dongane kian ibadah dibeneri tangi bengi ko arane memberikan solusi dengan mengajak orang kembali kepada. Maka di sini Ibnu Athaillah telak ngomongnya wa in kana minal ubadi waz zuhad. Zuhad itu orang yang udah benci dunia Pak. Sekelas orang yang udah gak butuh dunia, kalau sikapnya, perbuatannya tidak mengajak kita kembali pada Allah, untuk lebih dekat pada Allah, tinggalkan. Gitu loh. Jangan ditemenin. Jangan diistifadah darinya. Cuma kadang orang awam kan cari yang instan. Aduh, si konwiri dewe pegel. Nah itu bahasa. Kita nih harus berdiri di barisan orang yang mengajak orang kembali pada Allah. Oh, ketika ada datang ke Kang Hanafi, kita ada masalah gini, aja dijawab tenang. Kuku ireng. Iya kuku deh sampai ireng. Jangan ajak kembali pada Allah. Tanya sholatnya, tanya hal ribanya, tanya perbuatan sehari-harinya. Kalau sudah itu diomongi. Jangan takut kehilangan jamaah. Jangan takut kehilangan pasien. Kalau hanya kita ternyata menyesatkan mereka buat apa? Ya kan? Datang ke Kang Hanafis, tenang. Anu be, kanggo selamatan ya bengi Jumah. Kau nyembelih kambing.
Iya, si kendit. Masalah teratasi, masalah beres, tapi orang itu semakin jauh dengan Allah. Apa kita nggak dituntut? Apa Allah nggak akan menanyakan pada kita? Naudzubil. Maka wa ingkana minal ubad waz zuhad, tinggalkan. Jadi bokat bapak-bapak cari solusi, cari apa, datang ke orang yang dianggap punya kemampuan. Kalau tidak mengajak pada Allah, tinggalkan. Karena fasubatul lil murid manhiyun anha. Bi khilafi suhbati man yunhiduka kalluhu wa yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Nah, itu. Kita lanjut. Bi khilafi suhbati man, berbeda dengan berteman dengan orang yunhiduka yang membangkitkan semangat bagimu. Opo haluhu, tingkahnya. Wa yadulluka, lan menunjukkan kepadamu Allah opo maqaluhu, perkataannya. Bi antakuna, kelawan ta'ana opo himmatuhu, tujuannya mutta'alliqatun billah, selalu terhubung dengan Allah. Itu. Bagus ketemu sih model mengkonon gage dipepet, istifadah, ambillah faedah darinya. Kalau kita udah ketemu orang yang selalu mengajak pada Allah, kembali pada Allah, ikhlas dengan takdir Allah, segera kata Ibnu Taimiyah istifadah, mengambil faedah. Nah, hadis ngomong ayo sembahyang, perbaiki, jauh dari riba, jauh di maksiat. beli payu. Jarang-jarang. Beli payu. Tapi bulan besok kan tas Nggih. kontrol. Nembe rokna dokter yakin warai kuwi pasien. Nggih, pripun, Mas? Aku pengen sembuh deui. Salat jadi tinggal. Jadi ya kanggo bapak ya, kanggo mak ya. Kanggo diperbaiki oleh bapak udah jaluk kak nih Gusti Allah. Cocok pasan. Anu benar. Dokter waduh dokter masih bisa kayak memang. Ini sebab gongnya kok. Mondoknya beli nomor tua beli. Dokter dia kita yang sakit dia sembayangin dia dari berikir lanjut diajak dia semala mau untuk parts ya kan Gusti Allah warai jadi kamu selanjutnya awas ya jadi tinggal selesai dengan waras. Walaupun dia statusnya dokter dari ilmu umum, dekati itu. Ya, ya. Oh, jadi jangan lihat casing. Walaupun casingnya ngikut jubah, kupluknya putih, jenggotnya dawa. Baka beli ngajak marane Gusti Allah, jangan. Gitu. Artinya kan wanti-wanti ning pasiennya ya bapak-bapak ngirim waras. Nggih, Pak. Nggih. Sambil daharan mawon, Pak. Itu betul Pak Hasan. Maka yang model begitu kita dengar. Hadisnya kan jelas. Undur makila wala tandur man qala. Asari kan, kalau asari wadon sing bisa koloskop, endoskop, uang betul besar bermayu. Berarti dokter radiologi. Iya. Wadon loh. Bagus ya. Bagus. Pepet. Khusus kanggo duda. Anda beli duda ya kan? Perjaka ya Anda. Keplukan bari gede nakin. Baik, dilanjutkan. Masya Allah kebahasan. Subhanallah. Baik, kita lanjut. Murtafi'atun anil makhlukina li ilja'i fi khawaijihi illa illallah
Dan dia tujuannya mengungsi menuju kepada Allah. Wala yatawakkalu fi umurihi illa alaihi, dan tidak memasrahkan segala urusannya dengan Allah. Wala yatawakkalu fi umurihi illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Sekelas dokter yang tahu ilmunya, tahu teorinya, dokter tuh kadang logis, Pak. Kebanyakan dokter itu logis. Jarang yang pakai keimanan, Pak. Karena yang dipelajari di kampus logis. Contoh, demam. Kenapa demam? Ada kuman. Berarti harus dibunuh kumannya. Kasih antibiotik. Turunkan demamnya paracetamol. Logis. 1 tambah 1 2, ibaratnya begitu. Kalau ada dokter sudah sampai pada ranah menyadari betul ini cuma bentuk ikhtiar. Logika ini hanya bentuk usaha. Tetap Gusti Allah yang menentukan. Oleh hidayah berarti. Dokter yang sudah tercerahkan. Gitu Pak. Nah, wala yatawakkalu illa fi umuri illa alai, tidak menyerahkan segala tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula nanya ning Kang Rinto kan. Pak Haji Surnata ki lamun beli dadi kan ikhlas. Siap baru ngaji maji. Artinya kan tidak ambisi buta. Sudah tawakal. Jadi alhamdulillah beli dari takdirnya Gusti. Ketika sudah di titik tawakal seperti itu Pak, itu biasanya malah dicukupi. Ya. Beda kalau tawakal palsu. Ya Allah, hamba serahkan semua padamu ya Allah. Tapi nih hati ini berharap. Hatinya gelisah. Beli di paiku. Karena tawakalnya palsu. Kalau tidak cukupi. Siaran tawakal wis pujare. Oli arep beli dapat atau tidak pujare Gusti Allah. Guys, kita lanjut. Sebelum saya lanjut, kenapa tadi saya bilang majelis ini saya yakin penuh barokah. 2 kali kita mendoakan Pak Hasan di majelis ini. Gitu kan? Ya, semua sudah ketar-ketir gitu kan. Tapi di majelis ini selalu kita berfatihah, bermunajat, meminta kan begitu. Wes, anak sing dadakan, dona mamangnya kula sedinas dari pemilihan. Donga didadak, iya ya kata bulan. Ana, ya dia nih mamangnya kula nih. Oh, nentak daftar. Oke. Qad saqatan nas min ainihi, gugur manusia dari keyakinannya. Fala yaro minhum dororon wala naf'an. Tidak melihat ada bahaya, ada manfaat dari manusia. Udah Pak, kalau ketemu orang yang model begitu mengajak kita bertauhid, apa sih? Orang ketika dikatakan sudah benar-benar bertauhid itu, dia tidak melihat manfaat dan bahaya selain datang dari Allah. Itu tauhid tuh makna yang sebenarnya. Kalau ada orang sudah punya keyakinan di situ, gage dikejar Pak. Minta doa darinya. Bapak-bapak ketemu di jalan, di rumah, di mana. Ada orang yang benar-benar
dari hatinya, keyakinannya, sikapnya menunjukkan bahwa tidak ada manfaat dan mudarat kecuali datang dari Allah, minta doa. Itu yang saya lakukan sowan dari kiai ke kiai itu begitu. Sowan. Oh, kiai ini sebatas di fikih. Oh, kiai ini sebatas di nahu. Oh, kiai ini benar-benar mengajak kembali pada Allah seutuhnya. Akan ketemu Pak model-modelnya. Ustadz pun sama. Ada ustadz sebatas di ranah fikih. Ada ustadz yang dari tauhid. Gitu. Baik, kita lanjut. Maka kalau udah ketemu yang begitu, temani, duduk, bersahabat dengan orang itu. Ya, jaluk nomornya. Nomor apa dikit ya? Oh, duduk nomor rekening Pak Haji. Ya, itu Pak Haji. Baik. Dalam berteman pun begitu. Kalau ada teman kita ngajak beli bener, tinggalkan. Teman kita ngajak musyrik, tinggalkan. Teman kita ngajak mancing, gas. Hari kunci sejen. Iya. Yang penting dalam mancingnya kan tetap sholat. Tetap eling karo Gusti Allah. Gitu. Ketika mancing oleh buntal, Masya Allah, alhamdulillah. Aja kiri ke buntal. Tinggalkan yang model begitu. Gitu. Ketemu montir, mekanik mobil, selalu mengajak pada Allah, temani. Idi wae duhur gage salat ki montir langka-langka. Sering didolani, bokat bae disuguhi sing enak-enak. Jadi siapapun jangan pernah melihat casing. Apapun profesinya, apapun bentuk fisiknya, apapun. Kalau pernah ceritakan anak pang. Sing begitu tawakal, poin itunya saya ambil. Gitu kan. Mereka begitu tawakal, gak khawatir besok gak makan gitu kan. Anak pang sing jalan sepur kan. Sing paralon kan antingnya Pak J. Wasaqatat nafsu min aini. Jadi sudah gugur dari dirinya bahwa tidak melihat selain Allah. Fala yusaidu laha fi'lan wa la yaqdilaha hadzan. Tidak melihat bagian dari nafsunya, bagian dari orang yang dapat menolong karena Allah. Wa yakunu fi jami'i amalihi khariban ala muqtadis syar'i. Semua perbuatannya selalu cocok dengan syariat. Cocok. Jadi gak ada wali itu gak cocok dengan syariat. Itu kalau dari konteks wali. Perbuatannya, perkataannya cocok dengan syariat. Min ghairi ifratin. Saking tanpa ngeluati batas. Walat tafritin dan tidak sembrono. Wahadihi fasuhbatu. Nah ini garis bawah nih 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris ke bawah nih. Fasuhbatuman mangka utawi baturi wong adapun berteman dengan orang. Hadhihi yang mempunyai sifat di atas tadi. Apa sifat di atas tadi? Tidak melihat manfaat dan mudarat kecuali dari Allah. Tidak membanggakan dirinya.
dia sadar semua semata-matanya karena Allah, hadhi haluhu wa in qolat ibadatuh. Tuh Pak. Walaupun sedikit ibadahnya, kedelengnya mah wongnya kayak kerja, yang dia kerjakan cuma wajibnya, kedelengnya kan mau dong. Awas. Wa in qolat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun biha lil murid. Oh, dekati orang itu, Pak. Kita lihat orang, jumpa dengan orang. Mungkin secara kasat mata dia makom kasab. Ya, cuma orang yang misalkan kerja di sawah, pelayan toko, atau karyawan bengkel, atau guru, atau apalah. Misalkan dari kasat mata dia kerja begitu. Tapi jauh dalam hati keyakinan orang itu, dia tidak tomak pada manusia. Dia bekerja karena perintah syariat. Dia nggak meyakini pekerjaannya sebagai sumber rezeki. Tapi Allah lah sumbernya. Kemudian dia tidak meninggalkan ibadah. Walaupun terbatas. Karena dia harus bekerja. Yang model begini nih, fasuhbatu man hadiyaluhu ma'murun biha. Diperintahkan dekati. Bersahabatlah dengannya. Sebaliknya, kalau ada orang sehari-harinya pakai sarung, pakai koko, dia kerjaannya cuma wirid. Tapi kalau dia toma, ngarep-ngarep baik tamu, nggawa duit, bingkisan, amplop sih, laka duitnya beli kanggo. Ini fair kan, Al-Hikam fair ya, fair banget, nggak menjadi real, nggak dalam arti nggak mendukung wah ini orang sarungan baik, tirakat baik, nggak didukung oleh Al-Hikam selama dia toma. Yang namanya toma itu berharap kepada manusia, itu namanya toma. Kalau kita ketemu orang yang kerja tani, buruh, karyawan, tapi dia nggak toma, nah ini istimewa kata Al-Hikam. Bersahabatlah dengan orang itu. Tapi ketemu orang yang setiap hari pakai gamis, misalkan, pakai udang-udang, sorbannya dikewer-kewer, tapi dalam hati orang itu selalu berharap, ada tamu yang datang, bawa amplop, berharap diundang, berharap, atau malah berharap pada manusia. Walaupun baca kitab kuning yang geledek, ngepret konon kah? Ngecres wes. Tinggal kan Pak. Kalau dia masih berharap pada manusia. Fair banget. Al-Hikam itu fair. Yang dikaji oleh Al-Hikam itu hati. Kalau hatinya masih ada Tuhan selain Allah, tinggal kan wis, beli kanggo. Saya pernah Pak ngobrol zaman masih mondok ya. Karo wong tani sing ya duduknya kan ya masih babakan. Coba dolan di batur. Ya biasa namanya masih senang mencari-cari konon kan. Ketemu wong lagi ning sawah. Jadi ceritanya ku menggunung cupang. Pengen weruh gunung cupang. Melaku bae. Melaku mangkat esuk tekan kono arep asar. Ya di kono petilasan Sunan Bonang. Ya, digawe kayak makam ya, padahal cuma tempat dulu Sunan Bonang zikir di situ gitu kan.
Jadi ketemu di sawah kayaknya wong ki paya-paya temen menggawe ki. Wah, sampean ki kosi kayak diperbudak temen nang dunia ki. Sampai wis tua mengkonon masih macul bae. Liren wah, aja nemen-nemen. Ternyata jawabannya mengejutkan. Nang, kita menggenen ki duduk karena kita nemen-nemeni pengen sugita, pengen apa. Sebatas menjalankan perintah Gusti. Apa perintah Gusti Allah? Kita dua keluarga kongkon bekerja. Saya bekerja mencari nafkah, bagian dari ibadah. Jadi saya ini bekerja bagian dari ibadah. Adapun saya dapat uang atau tidak, urusan Gusti Allah. Nah. Yang penting perintah Gusti Allah. Ketika sudah selesai, wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi. Ayat Quran kan bukan? Jika sholat sudah dikerjakan, fantashiru, bertebaranlah di muka bumi. Mencari fadole keanugerahannya Gusti. Apa berarti kongkon bekerja. Wong ngerti agama, ngerti ayat Quran, hafal dalilnya. Wah, langsung. Iya Pak Haji, beli ngerti aku celak bae. Langsung salaman jaluk pangapura. Itu perjalanan marane Gunung Cupang. Ketemu wong model mengkonon. Jadi jangan pernah melihat casingnya. Artinya apa? Jangan gampang buruk sangka. Ana wong lagi banting tulang bekerja, budak dunia. Kalau orang itu nggak ibadah, baru kita kritik, kita nasihati kan. Mola waya sholat di sholat, waya maghrib masih ning dalan klambine blok lepot, durung sholat. Itu yang perlu kita kritik. Itulah. Maka di sini kata Ibnu Athaillah, wa in qalat ibadatuhu wa nawafiluhu, walaupun ibadahnya sedikit, hal-hal sunnah yang dia kerjakan juga sedikit, makmurun biha, berteman, diperintahkan untuk berteman dengannya. Tuh, gitu Pak. Li'annaha, karena orang yang model begitu, jalibatun likulli faidatin, akan menarik banyak faedah. Diniyatun kang bangsa agama, wa dunyawiyatun dan bangsa dunia. Tuh, banyak manfaat untuk agama dunia kita, Pak. Kita ketemu orang begitu bertemannya. Idza taba'a yazruku minatabi bi khilana. Idza taba'a yazruku minatabi bi minatabi. Itu penting, Pak. Idza taba'a yazruku minatabi. Berapa kata tuh? Izid taba'a. Salah, Farid. At-tab'u itu isim, salah. Idzit tab'u yasruku minat tab'i, gitu. Idzit tab'u yasruku minat tab'i. Karena sesungguhnya watak seseorang akan mencuri, akan menempel, akan berakibat pada yang dekat. Nular. Idzit tab'u yasruku minat tab'i. Walaupun orang itu nggak ngajak, angger Pak. Fulan
tukang mabok. Kita enggak. Tiap hari kita bareng be karo Fulan. Fulan enggak ngajak, ngormati. Aduh, Mas Agis, ente sih wong taat misal. Ongkong be ya, kita ongkong be mabok. Ente ongkong kok. Tapi tinggal dina berteman, hati-hati tuh. Itu. Hati-hati. Watak buruk dari Fulan tadi nempel. Walaupun tidak dari segi maboke. Mungkin Mas Agis enggak ikut mabok. Tapi segi negatif dari Fulan itu dengan sendirinya akan nempel. Itulah sering kan anak di internet diibaratkan buah busuk. Ya, buah busuk, buah bagus, nempel. Lama-lama busuk. Pak, di kelas 9 santri wadon. Tiga bulan yang ke belakang, jadi bener gini telung bulan kelas sanga Pak. 3 bulan ke belakang, Masya Allah. Sing digawe video nakah hanapi sukses ku Haji Surnata. Rombongan pun kan. Luar biasa Pak. Susah diurusnya. Jendela teralisnya besi. Dicokil. Tuku obeng ning toko elektronik. Masya Allah. Kanggo apa? Kanggo peranti metu nglati bocah lanang. Wah, luar biasa, Pak. Pinter ditutup karo gorden ditutup. Ya. Oh, bakal anu teralise ki dicopot metu, kok dipasang maning. Wah, super. Bukan kreatif lagi. Dan listrik kok, minimal isi di obeng kasih digeger kita hilang. Atau serap demanjing hilang. Iya. Tapi di obeng langsung nyusup. Jadi sisi makan. Ada orang sepuh kok. Nemu baik bahasa. Aduh. Dua obeng isi nyusup. Mau kita nangis kan. Maksudnya. Wah, gini lemes. Iya Pak Haji. Nah, beli ketemu-temu sampai tekruk ya masal sekelas angger bae. Sampai kula donga, ya Allah apa sih penyakitnya kelas sanga ki? Nah, ditodona nang Gusti Allah Pak. Ada 2 santri putri. Sing bahkan yang arapane kula ki kosi nunduk sopannya luar biasa. Gika. Aduh. Wes pokoknya Mbak, beli nyangka. Ternyata ini penyakitnya Pak. Penjahit. Sing doyan demenan, sing beli hatinya jahat luar biasa. Naudzubillah. Sampai terakhir jadi culik nang Bapak Walon. Culik nih Bapak Walon ya Pak. Sing pondok. 3 di hotel. Ketawanya di situ. Wah, langsung saya keluarin. Kune metu karo sijine metu. Masya Allah. Oh, betul. Udah dari 4 bulan yang lalu. Begitu saya dengar langsung saya bikin surat keluar dari sekolah Dapodik. Saya keluarkan. Setelah itu gak ada Pak. Masya Allah. Nulare ning murid sepira konon. Selawe. Itu. Sekian mah enak. Beli susah di kongkon, ngaji wis kumpul. Setoran pada apal. Wis metu penyakitnya itu efek. Walaupun mungkin 2 orang ini nggak ngajak misalkan, tetap energi. Ini kaidah dari Ibnu Athaillah, kaidah jelas di garis bawah itu. Sing beliau kita bercatat tuh. Idzit tab'u yasruku minat tab'i.
Jadi misalkan kulaki bener, Kang Edi nggak bener. Semakin memancarkan energi negatif. Sifat bener kulane ki nyolong ning energi negatif Kang Edi. Menyerap. Ini memancarkan, saya menyerap. Itu makanya sok titeni lingkungan berpengaruh ya kan. Bagian anaknya kita di kandang ning rumah gak. Kalau lingkungannya rusak energinya tuh. Maka kalau lingkungan udah gak bener, gage pindahkan anak kita ke pesantren. Barang tekan juru pesantren anak loro. Aduh. Keluar kandang buaya masuk kandang macan. Tapi setidaknya di pesantren kan tiap hari didoakan. 5 waktu jamaah nanti Allah bimbing jalannya. Kenal boleh. Nyapa harus. Dodok bareng silakan tapi jangan bersahabat. Jangan bestian. Itu. Salah satu anggota jamaah pun ada. Sharing ke kula sambil nangis. Ustadz kula akibat atas kajian enak bener. Tapi balik mana ketemu batur-batur. Bukan hanya ruwet. Kegawa. Oh. Iya. Saya bilang, Kang, tinggalkan. Aja belenak-belenak. Ya. Sebatas say hello aja. Bro, sehat ya, maaf ya belum bisa nongkrong. Di rumah anak nangis baik misalkan. Apalah alasannya? Selama masih sering duduk bareng di situ. Ning lingkungan kantor, di kerjaan pun sama. Ya Pak? Di sekolah ada satu guru yang toksik. Energinya wah. Udah. Gitu. Ini kerjaan sama. Ini keluarga sama. Maka jauh-jauh. Idzi tam'u yasruqu minat tam'i. Serem. Bikhilafi man lam yakun ala hadil wasfi. Sebaliknya Pak. Bikhilafi man berbeda dengan orang sedikit lagi. Lam yakun ala hadil wasfi tidak memiliki sifat-sifat negatif tadi. Wa kana sya'nuhu li amalihi dzahirati la ghairu fala faidata fi suhbati. Jadi masih lanjutan ternyata orang yang tadi fala faidata, enggak ada faedahnya untuk kita jadi sahabat. Sama lahu imma an takuna sa su'laka fala yahsulu laka min suhbatihi dororon. Nah, wis tinggalkan. Beda kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kita bersahabat dengan orang soleh, orang yang positif, energi positifnya menular. Bab usaha pun sama Pak ternyata. Kita bersahabat dengan orang yang ambisius, walaupun dengan doktrin yang halus, kamu harus keluar dari zona nyaman. Kapan kamu mau kaya kalau di zona nyaman terus? Lamun dibalikkan kan bukannya hidup cari kenyamanan. Itu bahasa motivator Pak. Aduh serem banget. Gini, ini kisah nyata. Allah karim. Nih. Ada orang nih. Dia punya kerjaan. Tetap loh. Mungkin kalau minimal dia dapat sebulannya 2 juta minimal itu. Nah, dengan kerjaannya itu, pertama, dia bisa sholat 5 waktu, tepat waktu, bahkan jamaah. Yang kedua, dia bisa baca Quran setiap habis sholat. Ketiga, bahkan dia bisa berbagi ilmu. Keempat,
dia bisa dekat dengan orang tuanya. Kalau menurut saya itu udah ideal. Kalau dari segi dunia dan akhirat. Dia punya penghasilan tetap, tapi akhirat dia nggak keteler-teler kan. Bahkan bakti ke orang tua dia bisa. Bagi saya sih itu udah ideal. Perkara kurang baik. Jalani, syukuri, nanti Allah yang akan menambah. Menghadirkan keberkahan dalam pekerjaannya. Perihal tambahnya nominal jumlah pun Allah akan mengatur. Benar gak Pak? Datang Pak, dia kenal dengan seseorang yang memotivasi. Punya jiwa entrepreneur. Waduh. Ngerti beli kang di entrepreneur? Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa pengusaha. Kamu jadi karyawan terus. Penghasilanmu udah ditakar loh, cuma segitu. Kapan kamu kaya? Mau membusuk di perusahaan itu? Kamu harus keluar dari zona nyaman. Kamu harus keluar. Jangan cukuplah disyukuri. Jangan begitu, nggak akan berkembang kamu. Dari kalau bapak-bapak menilainya dari segi motivasi, positif banget kan? Positif dong. Ayo kita kembangkan sayap. Kita masih muda, energi kita masih hebat, masih jos. Ayo kita membuat karya biar dikenal oleh dunia. Kira-kira dia umur masih mungkin 19 lah. Masih nom ya. Kira-kira di usia 30 kita sudah jadi CEO. Kamu nanti usia 30 taruhlah gajimu sampai 5 juta. Tetap kamu itu karyawan. Tapi kalau kita dari usia 19 nih udah merintis usaha, usia 30 kita sudah jadi bos. Bukan kita bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Cakep enggak tuh? Jadi paradigmanya udah jauh. Penuh visi misi. Singkat cerita ke Gembang, Pak. Ayolah. Saya resign dari kerjaan itu. Kita buka usaha deh. Kita jualan. Jualan apa? Ya kecil-kecilan dulu lah. Ada es, ada kopi, ada cemilan. Kita buka tongkrongan. Bikin tongkrongan. Kita buka dari jam 5, kita tutup jam 12. Wadon barangan. Coba bayangin, buka jam 5. Bisa nggak dia maghrib jamaah? Bisa nggak dia isya ke masjid? Bisa. Bayangin. Tangi dagang sampai jam 12. Kukud beres-beres sampai jam 1. Kapan dia tahajud? Pegel, subuhnya kawanan. Memilih tempat, cari yang strategis. Meninggalkan orang ngekos. Coba bayangin. Jauh dari Allah. Mengejar anugerah Allah. Melupakan. Sungguh al-ajbu kulla azmin. Sungguh heran yang sangat mengherankan. Jadi jangan terpacu oleh motivator, Pak. Patokannya apa? Syariat. Kita hidup itu berjalan di atas syariat. Kalau kita masih bisa ibadah, bisa apa? Jalani. Jangan mencari yang lebih besar tapi meninggalkan Gusti. Enggak berkah. Gitu, Pak. Asal Bapak tahu. Pertama kali Indonesia kerjasama dengan Jepang. Namanya program G2G. G2G.
Pertama kali dirintis oleh siapa? SBY zaman tahun 2007. Kalau mau ada orang yang pertama ke Jepang kerja, saya orangnya. Gitu Pak. Tapi wis ngebayangaken gue lagi, wis ngebayangaken. Namun kita di Jepang ini sembayangi priwe. Sekarang boleh sholat Pak. 3 tahun ke belakang Jepang boleh sholat. Sebelum 3 tahun ke belakang ini di Jepang tuh nggak boleh sholat, istirahat cuma 15 menit. Ketika saya interview dengan pihak rumah sakit, siap kerja di Jepang, siap. Muslim. Siap nggak bisa sholat? Langsung digituin Pak. Karena kami beri waktu hanya untuk makan istirahatnya. Nggak ada untuk sholat. Di rumah sakit nggak ada musola, nggak ada tempat sholat. Kalau sekarang udah lebih lunak Jepang, udah boleh sholat. Zamanku lah pertama interview G2G itu, langsung usernya datang itu. Langsung pertanyaan pertama, kenapa pengen ke Jepang? Sudah tahu nggak tradisi Jepang? Paham nggak kultur Jepang? Sampai pada pertanyaan, siap totalitas, siap tidak sholat? Nah itu Pak. Zaman kula 2007 itu ditawari gaji sudah 27 juta. Zaman 2007. 27 juta tapi kontrakan dewek. Gas dewek, listrik dewek. Gitu. Itu yang bikin saya ketar-ketir gitu ya. Nah, tinggal di Indonesia pasien hari oleh orang. Hari ada yang periksa. Masa kita ada dongal di baja oleh kon gering. Ya saya dari kepret nang baja. Bolak-balik. Prak. Itu Pak. Nah, tapi berkah itu sesuatu yang gak bisa dinilai dengan matematika. Itu. Maka semua bukan tentang nominal, tapi tentang keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih.